Saya mau nanya nih, orang yang dulu tahun berapa ya terkena anxiety psychosomatic disorder? Tahun 19 Nih, 2000 lagi sekolah ya? ya. Nah, SMP, dia SMP. takut penyakit berat, takut apa lagi? Semuanya Rasanya gimana rasanya? deg-degan. Nah, ini semua gak enak nih. Berapa tahun? Bro? 5 tahun 5 tahun bro nih. Sekarang udah kuat no. udah. Nah, udah kenal, masya Allah. Teman-teman sekarang nih masih belum percaya kalau sensasi itu tidak berbahaya. Teman-teman masih menyangkal, masih ngelak kalau selama sensasi itu seolah-olah berbahaya. Ayolah teman-teman, bangkit teman-teman, biar teman-teman itu bisa pergi ke suatu tempat yang dikatakan nih tempat-tempat seperti untuk penderita anxiety psychosomatic disorder itu nggak ada hubungan dengan hal seperti itu. Tapi kan perut saya suka sakit, perut bisa sakit, terus gampang begah, ulu hati suka kayak mengganjal, tenggorokan nggak enak. Kalau ingat itu diakibatkan karena pola pikir kita yang terlalu berlebihan, bahasanya lebay. Memang penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata memang suka lebay, suka kepo, suka berlebihan dan sebagainya. Abaikan saja semuanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan teman-teman hari ini yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan sensasi, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat lagi, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah semangat lagi, lebih sehat, lebih normal lagi. Amin, insya Allah. Saya doakan itu teman-teman. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, teman-teman sekarang nih masih belum percaya kalau sensasi itu tidak berbahaya. Teman-teman masih menyangkal, masih ngelak kalau selama sensasi itu seolah-olah berbahaya. Ayolah teman-teman, bangkit teman-teman, biar teman-teman itu bisa pergi ke suatu tempat yang dikatakan nih tempat-tempat seperti ini sangat lumayan, sangat membantu daya imun juga bagus, pola pikir juga bagus. Tempat-tempat seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke tema teman-teman, karena kita masih takut dengan sensasi, seolah-olah sensasi itu sangat berbahaya, seolah-olah sensasi itu seolah-olah mengancam kita. Simak videonya, tonton videonya sampai habis teman-teman, jangan di skip teman-teman. Yang belum subscribe, yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Karena buat saya pribadi subscribe sangat penting teman-teman. Nah, kenapa? Agar video-video saya jauh bisa lebih berkembang. Kalau sudah berkembang itu juga menambah semangat saya untuk bikin video terus putaran asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja teman-teman, begini teman-teman ya. Untuk ke temanya, kenapa sensasi itu selalu membuat kita itu takut, yang masih mengurung diri, masih diam di rumah saja, tidak mau pergi-pergian, tidak mau kemana-mana, tidak mau pergi ke suatu tempat keramaian, tidak mau apalagi nih takjiah, tidak mau pergi ke suatu tempat yang membuat dikatakan dulu itu kita itu sangat sangat kalau ke tempat-tempat yang keramaian ataupun di tempat-tempat yang ekstrim, bahasanya kalau dari saya pribadi itu teman-teman harus bisa bereksperimen teman-teman, bereksperimen ke suatu tempat-tempat untuk memasakkan diri. Dan teman-teman itu nggak usah travelingnya ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik. Traveling apa? Ngabisin uang. Jadi traveling seperti ini teman-teman. Ayo kita lihat-lihat ke kebun-kebun binatang seperti ini. Ini sangat luar biasa tuh teman-teman. Ayo untuk mencerdaskan mental kita agar kita berani tuh lihat ke kebun-kebun binatang begini. Ini sangat luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Makanya teman-teman ya, jangan mengurung diri kita ini. Sampai kapan untuk mengasah mental kita? Ingat loh ya, disebabkan asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu dia bisa sembuh total pulih itu dengan satu olahraga rutin. Yang keduanya memang kita harus penting gitu ya, pergi ke suatu tempat-tempat yang membuat kita itu hati tenang, terus juga pikiran juga bisa menyenangkan teman. Itu sangat penting sekali teman-teman. Tuh lihat aja, ini sangat luar biasa teman-teman. Ini ngeliat begini nih, waduh sangat luar biasa teman-teman. Dan ini bisa membantu daya imun juga sangat luar biasa bagus. Nah, pergi ke suatu tempat-tempat yang membuat kita itu sangat luar biasa. Ini saya tunjukin lagi dengan ngelihatnya langsung ya, nggak hanya di video, nggak hanya di YouTube saja. Nih lihat begini nih sangat luar biasa nih. Tuh burung apa ya namanya ya? Tuh teman-teman, tinggi banget lagi nih. Ini dengan ngelihat seperti ini aja udah buat bisa membantu imun kita bagus, pikiran kita fresh tuh.
Aduh. Tinggi banget nih burungnya teman-teman. Ya mudah-mudahan ada video ini bisa membantu teman-teman ya, untuk teman-teman selalu semangat, gitu teman-teman. Tuh. Ini sangat tinggi banget. Burung apa ya? Suka apa namanya? Suka ini kepala. Lumayan nih. Ini sangat luar biasa. Ayolah pergi. Nah ini lihat kebun binatang seperti ini sangat luar biasa nih. Ini kuda. Enak baik. Sini paling di sini. Nah ini juga lumayan teman-teman. Tuh. Nah, sama nggak mukanya sama nggak tuh? Sama nggak mukanya tuh? Ayo selfie cheese ya satu. Ini lihat ke handphone bro. Ini lihat ke handphone satu. Selfie Pao. Nih tuh. Menghibur diri teman-teman. Ini luar biasa. Nih, aduh. Pokoknya bikin datang ke suatu tempat yang membuat kita itu terhibur. Dan anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman ya. Itu memang cara untuk membangunkan semangat, untuk melupakan sensasi ataupun ya dengan caranya melupakan hiburan seperti ini teman-teman. Karena nggak bisa pakai obat dia dari pakai herbal gitu ya, tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi memang anxiety psikosomatis disorder itu ya memang pada dasarnya dari lambung teman-teman, gangguan lambung sebetulnya. Karena kita mempunyai kecemasan berlebih, punya anxiety-nya, psikosomatisnya gitu teman-teman, maka di situ timbul punya perasaan yang nggak enak, serba takut dan sebagainya. Ini dengan datanglah ke suatu tempat-tempat yang nggak perlu mahal teman-teman. Hey bro, selfie dulu. Nah, tuh. Udah makan belum? Periksa dulu asam lambung. Lucu banget ini. Menghibur, lumayan. Selfie dulu. Aduh. Ini lumayan teman-teman ya. Kita hiburan aja tuh. Nah, ini kelelawar gede banget nih. Oh, iguana. Bangun. Nah, kalau yang mau penderita sama mungkin anxiety psikosomatis jam segini masih tidur, apa bedanya dengan kelelawar? Diem aja no. Aduh, sangat luar biasa. Ini ada rusa nih. Rusa. Kang, itu tempatnya di mana? Di kebun binatang. Daerah mana? Daerah Cilacap. Apa namanya? Enggak, saya nggak sebutin. Enggak ada endorse nih. Nah, ini juga bisa menghibur diri, teman-teman, bisa menghibur diri. Datang ke suatu tempat yang dikatakan menurut kita itu sangat luar biasa, teman-teman. Makanya jangan sungkan, jangan jangan bosan untuk datang merasakan diri. Terang, kalau saya pergi ke suatu tempat, masalah sensasinya selalu terberasa. Kenapa? Memasakan diri saja, nggak jadi masalah, teman-teman. Jangan takut. Aduh, ini iguananya gede banget nih. Wah, ini lumayan nih. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya ya, datang ke suatu tempat itu nggak perlu. Jadi gini loh. Bila mana teman-teman ya, yang namanya eksperimen, karena anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, memang kita harus bereksperimen sama sekali, bener-bener eksperimen banget. Kenapa bisa seperti itu? Begini, saya kasih tahu. Untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya, penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder khususnya untuk para pejuang anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman begini.
Jadi datang ke suatu, walaupun sensasinya muncul, walaupun sensasi itu muncul sama sekali ya, apapun sensasinya ya, walaupun terkenalnya 1001 sensasi, dikatakan udah nggak usah khawatir. Entah itu deg-degannya, jantung tidak beraturan, tremor lagi, keringat dingin lagi, kepala kelayangan lagi, dada sakit lagi, perut begah lagi, abaikan saja teman-teman. Percaya teman-teman bahwa semua sensasi yang kalian rasakan itu tidak berbahaya dan tidak membuat kalian itu mati. Tidak membuat kalian itu mati, tidak. Jangan khawatir, jangan takut teman-teman. Gitu, kita harus bisa menikmati. Banyak orang yang punya penyakit jantung juga nggak mati-mati teman-teman. Nih lihat tuh, ini sangat luar biasa teman-teman tuh. Jadi intinya begitu teman-teman ya. Teman-teman harus semangat. Jadi ya, apapun dah, menurut teman-teman itu seolah-olah tuh mengancam. Kita masa travelingnya hanya ke IGD, ke klinik, travelingnya lagi kemana lagi, ke puskesmas. Udah, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman hanya gangguan mental saja, hanya gangguan mental saja, hanya gangguan pola pikir saja teman-teman. Bukan apa ya, bukan sesuatu yang berbahaya, bukan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi. Jadi buat apa kita mikirin sesuatu yang dikatakan tidak ada gunanya teman-teman, tidak ada gunanya. Untuk khususnya untuk anxiety psychosomatic disorder teman-teman, khususnya untuk anxiety psychosomatic disorder, pada dasarnya gangguan lambung, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah takut, teman-teman juga nggak usah panik lagi, nggak usah cemas lagi, karena sesuatu apapun sensasi tidak berbahaya. Makanya datang nggak teman-teman, selain olahraga teman-teman sering nggak harus ke kebun binatang, nggak, kalau di mana kesempatan memang kita ada rezeki datang, dan seperti ini nggak begitu mahal kok teman-teman, istilahnya gitu. Kita untuk mengasah mental aja. Walaupun dulu itu saya itu pergi ke ramean, pergi ke tempat-tempat seperti ini yang jauh kemana-mana teman-teman, yang jauh kemana-mana itu khawatirnya ada, cemasnya ada, takutnya ada, dan itu sangat luar biasa. Dan di situ sensasi, berapa sensasi pun juga teman-teman ya, berapa sensasi pun yang datang ya kepada saya pada waktu itu, gila teman-teman, sensasinya bukan main. Dan sensasinya itu bahasanya banyak sekali, dari kelayangan, terus juga jantung berdebar, itu sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, istilahnya ya, jangan, nggak perlu khawatir lagi lah, nggak perlu cemas lagi lah, istilahnya abaikan saja. Ingat teman-teman, sensasi itu hanya numpang lewat, paling lama 10 menit. Kalau kita bisa mengatasinya sensasi itu, nggak akan lama-lama teman-teman, nggak akan bisa lama-lama, pasti selesai. Nggak usah khawatir dengan sensasi, nggak usah khawatir dengan sensasi, nggak usah khawatir dengan dikatakan jantung berdebar, terus begah lagi, kelayangan lagi, nggak usah khawatir seperti itu, abaikan saja. Anxiety itu memang menggoda, bahasanya begini, anxiety itu memang menggoda untuk mental kita semakin down, semakin terpuruk, semakin nggak berani apa-apa, pokoknya semakin gak enak teman-teman. Jadi bahasanya anxiety nggak usah khawatir. Untuk para pejuang anxiety psychosomatic disorder itu nggak usah khawatir teman-teman. Jadi itu sesuatu aman gitu. Apapun walaupun yang dirasakan sensasinya memang bener, kalau sensasinya begini, itu nggak jadi masalah. Sensasinya tidak akan membunuhmu. Sensasi itu tidak akan jadi bikin mematikan, tidak akan bisa jadi mematikan. Sensasi itu sangat luar biasa. Itu dikatakan, tapi seluar biasa, separah-parah, sehoror-horornya sensasi, tidak berbahaya. Tuh lihat begini aja, sangat lumayan. Pokoknya gitulah teman-teman. Intinya berjuang untuk melawan mental gadungan, untuk melawan mental kalengan, untuk melawan mental dikatakan masih mental bocing teman-teman. Teman-teman harus datang ke suatu tempat yang menurut bahasanya kita eksperimen teman-teman, bereksperimen, datang suatu keramaian, datang suatu tempat-tempatnya seperti ini dan sebagainya. Itu udah sangat lumayan untuk melawan mental gadungan, untuk melawan mental kalengan, untuk melawan mental kacangan mental bocing teman-teman, untuk menjadikan salah satu mentalnya benteng-benteng Takeshi, biar kita kuat teman-teman, ibarat kita itu bisa pergi daripada lingkaran siluman, agar kita otak amigdala itu selalu tidak memberikan respon sinyal-sinyal yang buruk gitu. Jadi biar memberikan respon sinyal-sinyal yang baik-baik kepada kita, yang untuk sebagian penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jadi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi ayo para pejuang asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman nggak usah khawatir lagi, teman-teman nggak usah panik lagi, teman-teman nggak usah cemas lagi, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada teman-teman. Khususnya penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic itu teman-teman nih, saya tahu tidak membahayakan
dan tidak mematikan. Karena untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, apapun sensasinya, itu bukan penyakit berat, bukan penyakit kronis, dan itu bukan penyakit, hanya penderita mental dan pikiran saja. Sensasi bisa terjadi dikarenakan banyak pola pikir kita yang berlebih. Terus perut begah juga karena pola pikir kita yang belum bisa dicerna dengan baik, teman-teman. Jadi intinya untuk teman-teman ya, di sini sahabat teman-teman Kang Sunandi di YouTube-nya Kang Sunandi, untuk khususnya untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena ini sesuatu perjuangan untuk kita. Memang kita harus bisa datang untuk bisa memberanikan diri. Datang saja, nggak usah takut-takut, nggak usah cemas-cemas, nggak ada yang perlu takutkan, nggak ada yang perlu cemaskan. Tapi Kang, sensasinya luar biasa, memang luar biasa, memang sensasinya horor, tapi nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah takut, karena sensasi tidak berbahaya. Teman-teman kalau bisa memasakkan diri itu nggak jadi masalah. Nah, ini sangat luar biasa nih, tuh lihat. Ini binatangnya seram-seram, teman-teman, seram-seram semua nih. Tapi ada binatang yang lebih seram lagi nih. Nih binatang yang lebih seram lagi nih. Wah. ini lebih seram lagi nih. Nah, saya mau nanya nih, orang yang dulu tahun berapa ya terkena anxiety psychosomatic disorder? Tahun 19 nih 2000 lagi sekolah ya? ya. Nah, SMP dia SMP. takut penyakit berat, takut apa lagi? Semuanya Rasanya gimana rasanya? deg-degan. Nah, ini semua gak enak nih. Berapa tahun? Bro? 5 tahun 5 tahun bro nih. Sekarang udah kuat no. Udah. Ya, udah 2 tahun, masya Allah. Oke, irengnya pada baik orang ya. Ini lumayan nih, lama ini. Masya Allah, sangat luar biasa teman-teman. Jadi udah sensasinya lumayan banyak. Ngeri, eksperimen kok ngeri, horor, sensasinya horor. Wow, horor. Horor banget, takut dia tuh. Takut tidur. Oh, takut tidur. Takut gelap. Takut malam, gelap. Kalau udah sore ini udah horor, dia takut nih. Horor. Terus apalagi? Selain takut malam, takut kegelapan, takut tidur. Takut mati. Takut mati. Ini dia takut mati. Terus kalau kemana-mana dia serba takut, di rumah aja. Ya. Tidurnya minta ditemenin. Kalau di kamar mandi itu dia harus megang tangan orang tuanya ya. Ya. Saking takutnya dulu begitu. Ayo terus dilatih. Memang dilatih dulu itu. Lama loh, 5 tahun. Turun ke bawah yuk. Gue mbok ayo gue. Mau kasih umpan gak ada peso. Bedanya apa nih sama dia nih tuh? Tuh. Mau kasih umpan gak ada peso. Aduh, ini ngasih umpannya gimana? Lagi tidur. Nih, dia udah lapar nih ini. Ini makan nih. Nih. Tuh, ini begini aja dah. Udah, seneng banget yang ini. Ini lapar nih, ngasih makannya gimana nih? Udah makan tadi pagi udah makan. Dibuka ini. Nah, jadi intinya teman-teman ya, di sini banyak hikmahnya. Jadi teman-teman harus bisa memberanikan diri lah datang ke suatu tempat yang menurut teman-teman itu kayaknya terancam banget sih. Saya pergi ke, mungkin nanti video selanjutnya saya akan memberikan kenapa sih kita masih takut aja, masih cemas saja, nanti saya bikin. Karena ini saya ada yang minta, bilang, udah Kang sekali-kali ngevlog. Oke, saya ngevlog, saya bilang gitu ya. Di tempat-tempat keramaian, alhamdulillah sih gak jadi masalah. Dulu memang saya paling takut, paling ngeri. Tuh, kan lumayan teman-teman. Ini hiburan begini nih, sangat luar biasa. Jadi kambingnya lapangan. Apanya Bu? Biasanya sama dengan apa? Oh, lapangannya mau digawaning wong ya. Eman, fotonya karo kudamen karo nyong ya. Ayo ya. Ini apa yang arah ntar? Itu Ayam kalkun. aduh, lumayan. Ini menggap. Sangat luar biasa ini begini, Mas Allah. Galak nih, Kak. Enggak. Lumpuh. Enggak, dia minta salaman. Tapi jangan Sih, dekat. ya enggak. Dia kadang sok tarik. Sama kamu udah kenal. Kenal pada sih ya. Sama ya.
Dia minta salaman aja. Minta jabat tangan tuh. Mau makan? Cakar. Enggak nyakar. Minta jabat tangan. Itu ini makan. Kamu punya asam lambung nggak? Punya dia. Dia punya asam lambungnya. Punya asam lambung nggak? Kalau nggak dikasih makan, kamu punya asam asam- lambungnya kumat. Marah. Lu Parah. Asam lambung kumat lu. Lu darah tinggi, hipertensi lu. Hipertensi dia teman-teman. Gampang darah tinggi. Lu punya hipertensi lu. Songong. Ini monyetnya hipertensi. Ini monyet. Ini apa? Lutung. Dia suka jabat tangan. Aduh, masya Allah. Tuh, ini lumayan tuh. Sangat luar biasa. Baik teman-teman. Datanglah teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Kita terfokus dengan sensasi. Lu kapan kita mau bangkit? Kapan kita mau sembuh? Ayolah dari sekarang bangkit, jangan khawatir teman. Nih teman-teman ya, sebelum saya seperti ini teman-teman, itu dulu tuh sama kayak teman-teman. Saya penakut, saya takut ini, saya takut itu. Sensasinya berasa begini, berasa begitu dan itu, aduh, horor banget, macam-macam sensasinya, kurang ajar banget itu. Itulah anxiety psychosomatic disorder teman-teman, yang bisa mengacaukan. Aduh. Ini kayak anak TK ya. Iya teman-teman, masya Allah, ini sangat luar biasa, indah banget teman-teman ya. Di suasana seperti ini di perbukitan, lihat kebun-kebun binatang, pergi ke sawah-sawah. Intinya untuk menghibur diri. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan sensasi, untuk mengalihkan pola pikir negatif. Jadi teman-teman gak usah khawatir, memaksakan diri, bereksperimen, datang ke suatu tempat yang menurut teman-teman itu horor, yang menurut teman-teman itu tempatnya itu menakutkan sekali. Nggak usah takut, hajar aja. Kang, saya itu badannya kurus Kang, bebek saya kok menurun Kang. Ya salah kamu sendiri karena kamu terlalu banyak memantang makanan. Ingat ya, untuk penderita anxiety psychosomatic disorder itu nggak ada hubungan dengan hal seperti itu. Tapi kan perut saya suka sakit, perut bisa sakit, terus gampang begah, ulu hati suka kayak mengganjal, tenggorokan nggak enak, kelayangan. Itu diakibatkan karena pola pikir kita yang terlalu berlebihan, bahasanya lebay. Memang penderita asam lambung gerd, anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata memang suka lebay, suka kepo, suka berlebihan dan sebagainya. Abaikan saja, semuanya akan kembali normal kok. Dengan sendirinya akan kembali normal. Ini dagingnya lumayan ini. Yuk, turun yuk. Panas. Luar biasa. Ini kalau lari ini kenceng nih, bisa ditumpakin. Di kami itu ada paguyuban perkumpulan memang yang orang yang sudah sembuh terbebas daripada anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi termasuk ini juga bimbingan sama, tapi udah total sehat ya. Dia udah, dia mah parah nih, makan apa aja udah. Kambing makan udah nggak ada tantangan lagi, apa aja nih. Aja. Tapi kan proses latihannya lama dulu. Nah, iya, olahraga rutin, ya kan? Ya. Tanpa obat, tanpa herbal. Ya. Tuh, tanpa obat, tanpa herbal. Dia 5 tahun. Nanti saya suatu ketika podcast enggak sama saya. Ya. Nih. Lumayan tuh lama. Aduh. Tapi dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, dengan semangatnya semangatnya orang ini, itu sangat luar biasa teman-teman. Semangat hidup. Wah, semangat hidup. Cari jaga. Ini enak dagingnya tapi berisik. Wah, tuh. Rame orangnya. Siapa bilang katanya, Kang gimana kalau sekarang perasaannya? Sekarang udah baal perasaannya udah nggak ada perasaan gimana. Lupa dengan sensasi. Aduh, banyak ibu-ibu. Orang mana ibu-ibunya? Jauh. Cilacap. Cilacap. Ini ramai banget. Jadi sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, ayolah bangkitlah. Saya yang parah aja bisa, masa teman-teman nggak bisa? Ayo bangkit, jangan takut teman-teman. Masya Allah.
Nah itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, bisa membantu teman-teman yang agar teman-teman bisa bangkit lagi lebih fresh lagi insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi bisa manfaat untuk teman-teman. Kalau insan makan foto wanisan, saya manusia biasa, teman-teman hilap, barangkali saya salah kata, saya minta maafnya. Salam semangat ya, semangat terus ya. Semangat dong. Oh iya semangat terus juga, apalagi bangkit ya. Tetap ingat loh, penderita sama mungkin sensitif psikosomatik itu tidak mematikan dan sangat luar biasa. Walaupun horor itu luar biasa, tapi aman, tidak mematikan, aman. Pokoknya abaikan saja sensasi. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.